Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Apa kabar semuanya anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, kelas 12 di jurusan apapun kalian, terutama yang saya ajar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan semangat, dan senantiasa diberikan hidayah maupun inayahnya. Anakku sekalian, siswa-siswi kelas 12 yang berbahagia, jika pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang hal-hal yang merusak iman, ada 5 hal, ya kan? Di antaranya ada riya, sombong, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu hal yang baru pada bab yang baru, yaitu tentang konsep toleransi dalam Islam. Nah, kalau kita bicara toleransi, maka kita berada dalam sebuah posisi di mana kita tidak sendiri, ada pihak lain. Karena kalau kita bicara toleransi secara umum, maka ini adalah soal bagaimana kita mampu mengakui eksistensi orang lain, eksistensi daripada kelompok lain, ataupun hal yang berbeda dengan kita. Misalkan, sebelum kita ke materi ya, kita coba bermain-main di kata toleransi dulu. Secara pribadi misalkan, ketika kamu kemudian tidak suka, misalkan kamu tidak suka untuk memakai baju warna orange misalkan. Namun kemudian kamu suatu ketika diminta untuk memakai baju warna orange tersebut karena teman satu kelasmu bersepakat untuk membuat baju alma mater kelas warna orange, maka kamu harus bertoleransi kan di sini. Mau menerima hal yang tidak kamu suka untuk kemaslahatan, untuk menghargai, untuk menghormati. Itu kalau secara pribadi ya. Kemudian contoh lain, misalkan kalau kita bicara toleransi ya, bagaimana kalau kemudian kita di tengah-tengah masyarakat secara lebih umum ya, secara lebih luas, ketika kita di masyarakat, kita macam-macam, di situ ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Papua, ada orang macam-macam. Agamanya juga beda-beda ya. Ada yang Islam, mungkin tetangga kita ada yang Nasrani, ada juga yang mungkin yang Konghucu dan lain sebagainya. Ada yang Kejawen dan seterusnya. Tentu ketika kita sebagai seorang muslim melihat orang lain yang berbeda dengan agama kita, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan ingin mengingkari, ada perasaan ingin membenarkan dan lain sebagainya. Namun di saat yang sama, kita juga harus menghargai keyakinan orang lain, kita juga harus menghargai pilihan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena toleransi ini kemudian di bangsa kita, misalkan di Indonesia, dia menjadi sebuah inti daripada salah satunya kesatuan dan persatuan yang ada di negara kita. Tanpa toleransi mungkin Indonesia sudah bubar dari dulu gitu kan. Karena negara kita seperti yang kita tahu punya banyak sekali suku-suku yang ada di dalamnya. Banyak pulau, banyak bahasa, banyak agama, banyak keyakinan. Yang kalau kita tidak bertoleransi satu sama lain, saya yakin sudah bubar dari dulu. Indonesia bukan Arab Saudi yang notabene, misalkan di Arab Saudi ya, sukunya ya sama-sama Arab rasnya, meskipun banyak kabilah-kabilah. Bahasa mereka ya satu, itu bahasa Arab, meskipun nanti ada yang bahasa Arab Fushah yang resmi dan bahasa Arab pasaran atau Amiyah. Tapi ya itulah bahasa Arab, ya itu saja. Tidak begitu beragam. Kemudian Saudi secara agama mutlak ya 99% Muslim.
Kalaupun ada yang non-muslim, paling itu adalah para kedutaan dari negara-negara lain ataupun pekerja-pekerja yang bekerja di Saudi, yang tidak banyak. Bahkan corak keislamannya pun sama, yaitu penganut salafisme atau wahabisme, atau dalam hal fikih lebih condong kepada Hambali. Sedangkan di kita banyak sekali perbedaan, ya kan? Muhammadiyah, NU saja sudah beda. Itu baru 2 organisasi, padahal banyak sekali organisasi di negara kita, kan. Nah, sehingga kalau Indonesia tidak dibangun berdasarkan toleransi dari awal, saya pikir akan berat Indonesia ini menjadi sebuah bangsa dan sebuah negara. Karena begitu banyak perbedaan yang ada di dalam negara kita. Nah, itu ya sekelumit tentang toleransi. Nah, lalu kalau kita bicara toleransi, di dalam Islam itu sebenarnya seperti apa? Bagaimana konsep toleransi yang dibenarkan di dalam Islam? Mana batasan kita boleh bertoleransi dan mana batasan di mana kita tidak boleh bertoleransi? Makanya harus ada konsep. Nah, konsepnya ini seperti apa? Ya kan? Maka dalam pertemuan kali ini kita coba akan bahas itu dalam beberapa ayat Al-Quran yang akan kita kaji kandungan dan bacaannya, ya. Baik, langsung saja anak-anakku sekalian, kita coba ke surat yang pertama. Yaitu surat yang insya Allah kita hafal semua, ya. Kalau ada yang belum hafal, PR, ya. Nggak mungkin, nggak seharusnya ada yang sudah kelas 12 belum hafal surat ini, karena ini surat yang pendek. Surat Al-Kafirun, ya. Mari kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, setelah kita baca ayatnya, mari kita coba terjemahkan terlebih dahulu satu persatu ayatnya. Allah mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Waktu itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad diperintahkan waktu itu terjadi sebuah tawar-menawar antara kaum kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy, ya, dalam asbabun nuzul ini, asbabun nuzul ayat ini, waktu itu orang kafir Quraisy berusaha melobi Nabi Muhammad. Muhammad, daripada kita gontok-gontokan terus, daripada kamu kita ganggu terus, daripada kamu juga merasa tidak nyaman dengan kita, ya, kita coba berdamai saja, ya. Kita coba saling memahami saja. Kita coba bertoleransi saja. Dimana nanti, ya, gantian. Waktu-waktu tertentu kami ngikut nyembah Tuhanmu, wahai Muhammad. Tapi nanti di lain waktu gantian kamu juga ikut menyembah Tuhanku. Ketika kemudian mendengar kejadian itu, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surat Al-Kafirun ini melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kepada kaum kafir dengan firman-Nya, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu berarti di sini maksudnya waktu itu adalah kaum kafir Quraisy, ya. Apa yang disuruh katakan? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu poin pertama. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Poin kedua, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Kemudian dipertegas lagi.
Kembali ke poin pertama lagi. Wala ana abidum ma'abatum. Sekali lagi, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dipertegas lagi poin B-nya. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga sekali lagi tidak menyembah apa yang aku sembah. Poin ketiga. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini adalah ayat pertama yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini di dalam surat Al-Kafirun, ayat yang pendek namun syarat akan makna yang begitu dalam, syarat akan sebuah konsep toleransi yang juga kita pegang sampai hari ini, ya, bahwasanya konsep toleransi di dalam surat Al-Kafirun adalah berpangkal pada 3 poin tadi. Ya, yang pertama, kita tidak boleh menyembah apapun yang kemudian menjadi peribadatan orang-orang non-muslim. Jadi, tidak menyembah sesembahan orang non-muslim termasuk juga tidak mengikuti, tidak meniru, tidak ikut-ikutan segala hal yang kemudian berkaitan dengan peribadatan orang-orang non-muslim. Contoh misalkan, ketika tanggal 25 Desember, di mana umat Nasrani merayakan Natal, maka tidak perlu umat Islam ikut-ikutan merayakan Natal. Atau ketika hari raya Waisak, Nyepi dan lain sebagainya, maka tidak perlu umat Islam untuk kemudian ikut-ikutan merayakan. Atau ketika hari Minggu umat Nasrani datang ke gereja, maka umat Islam tidak perlu juga ikut ke gereja hadir di situ. Atau ketika kemudian umat Islam, umat Nasrani, umat agama lain, itu memiliki pakaian khas, simbol. Maka contohnya apa misalkan? Kalau di musim Natal ada pakaiannya Santa ya, yang warna merah sama putih itu, yang ada topinya. Ya, maka umat Islam tidak perlu ikut-ikutan memakainya. Karena itu masuk dalam kategori la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tidak menyembah, maka dalam pemahaman yang lebih luas juga tidak ikut beribadah dengan cara mereka. Tidak ikut beribadah dengan peribadatan ritual mereka. Tidak ikut-ikutan mendekati ranah akidah yang mereka yakini atau ranah ibadah yang mereka lakukan. Itu yang konsep pertama. Konsep kedua, ini kebalikannya. Kalau kita tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah beserta turunannya, begitu juga wala antum abiduna ma'bud. Mereka juga tidak perlu untuk menyembah apa yang kita sembah. Kalau memang orang kafir non-muslim itu ya memilih pilihan untuk kemudian sesuai agamanya masing-masing, ya sudah. Orang Nasrani tidak perlu ikut-ikutan ke masjid. Orang Yahudi tidak perlu ikut-ikutan sholat Id di lapangan. Orang Hindu tidak perlu ikut-ikutan puasa Ramadan. Ya. Orang lain tidak usah ikut-ikutan menggunakan Assalamualaikum. Ya. Jadi ketika mereka juga tidak oleh Allah dikatakan tidak perlu menyembah juga, ya, mereka tidak menyembah apa yang orang Islam sembah, ya, termasuk turunannya tadi. Jadi mereka yang tidak usah ikut campur masalah akidahnya umat Islam, mereka juga nggak perlu ikut campur masalah ibadahnya orang Islam. Sebagaimana di konsep awal tadi, orang Islam juga nggak perlu ikut campur ibadahnya orang non-Muslim, orang Islam juga nggak perlu ikut campur akidahnya orang non-Muslim. Itu konsep yang kedua. Kemudian konsep yang ketiga adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi sudah dari situ selesai. Yang Islam ya monggo lakukan hal-hal yang sesuai dengan agamanya. Yang non-Muslim ya silakan lakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini kan konsep toleransi yang sebenarnya sangat
lugas, sangat jelas gitu loh. Sangat jelas. Tapi kadang-kadang mencoba diperkeruh dengan pendapat-pendapat yang kemudian menggampangkan urusan toleransi. Sebut saja misalkan ada yang mengatakan bahwa mengatakan Natal itu tidak apa-apa, mengucapkan selamat Natal itu boleh-boleh saja. Atau ada yang mengatakan dengan kamu mengucapkan selamat Natal itu tidak akan menggeser keimananmu. Ya, orang berpendapat demikian ya sah-sah saja, silakan. Tapi apakah pendapat begini dibenarkan? Tentu tidak. Mengapa ya? Karena tadi jawabannya ada dalam surat Al-Kafirun tadi. Ketika kemudian kita mengucapkan selamat Natal, betul, kita mengucapkan selamat Natal itu nggak akan mengurangi iman kita kepada Allah kok. Kalau kita iman sama Allah ya iman saja. Dan itu tidak akan, ya namanya ucapan. Tapi hati-hati dengan ucapan. Karena ucapan adalah bagian daripada sikap, iya kan? Misalkan begini. Kalian pernah mendengar bahwa lafadz talak, seorang suami yang menceraikan istrinya, itu tidak harus dengan ucapan kamu saya ceraikan ya, tidak harus. Tapi kadang-kadang karena candaan, ungkapan misalkan apa? Kalau dalam bahasa Arab sering dikatakan anti ka dhuhri ummi. Istriku, kamu itu punggungmu itu kayak punggung ibuku. Itu sudah lafadz talak. Iya kan? Ucapan, padahal itu dimaksud dengan karena bercanda dan tidak mengatakan cerai, tapi apa? Punggungmu kayak punggung ibuku. Kenapa demikian dikatakan sama dengan menceraikan? Karena punggung ibumu haram bagimu. Ketika punggung istrimu kamu samakan dengan punggung ibumu, ya berarti kamu sama, artinya itu secara tidak langsung siroh kias dalam talak. Nah, sama halnya ketika kemudian kita mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya. Betul, anggaplah itu tidak mengurangi keimanan kita. Tapi secara tidak langsung kita kemudian mengamini bahwa perayaan Natal itu dibenarkan. Seolah kita mengamini keyakinan orang-orang Nasrani dengan segala akidahnya. Bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Bahwa Maryam adalah Tuhan ibu. Bahwa Tuhan itu adalah 3 dalam 1, 1 dari 3 dan lain sebagainya. Sama saja kita seolah-olah menyetujui begitu loh. Makanya tidak sesederhana itu. Dalam hidup itu ada yang namanya konsekuensi kan. Orang bersahadat misalkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan tidak sekedar kemudian mengucapkan begitu saja. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya orang yang sudah bersahadat itu nggak boleh, misalkan dalam konteks peperangan antara kaum muslimin sama kaum non muslim ya, zaman dulu misalnya perang. Ketika orang yang non muslim ini syahadat, maka nggak boleh lagi orang Islam itu membunuh orang itu, meskipun syahadatnya mainan. Tapi konsekuensinya apa? Sampai nggak boleh dibunuh. Makanya ucapan itu ada konsekuensinya. Nggak bisa kita cuma, wah itu kan cuma basa-basi aja. Itu kan cuma ya buat ramah tamah aja, mengucapkan selamat tok aja kok. Jangan sampai kemudian kita menganggap suatu hal yang kecil di mata kita, padahal sebenarnya punya konsekuensi yang besar. Nah itu contoh ya, itu contoh. Jadi memang toleransi itu ada batasnya. Toleransi itu tidak bisa toleransi yang bablas, ya. Kamu misalkan toleransi yang bablas, ya enggak apa-apa. Kalau hari Minggu saya tak ikut di gereja, saya cuma duduk-duduk aja kok. Enggak boleh. Karena ada batasnya. Atau misalkan kalau nanti toleransi nggak ada batasnya, akhirnya orang Nasrani ikut duduk-duduk di masjid gitu kan. Ya enggak perlu lah, ya. Itu nanti hanya akan memperkeruh suasana, hanya akan menimbulkan fitnah-fitnah di masyarakat, sehingga sudahlah. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran tadi selesai kok. Masalahnya sederhana, ya udahlah. Yang orang Islam itu dengan Islamnya, yang orang non Muslim dengan non Muslim, ya sudah. Kita nggak perlu ganggu peribadatannya mereka, makanya kita nggak boleh ganggu.
Orang Nasrani yang sedang beribadah di gerejanya, toleransi kita kepada mereka apa? Dengan kita menjamin keamanan mereka. Dengan kita menjamin bahwa ibadah mereka nggak ada yang ganggu. Silahkan, tafadhol beribadah sesuai keyakinan kalian. Kita nggak akan ganggu kok. Sampai titik itu aja. Sebaliknya, ketika umat Islam sedang beribadah juga sama. Mereka juga menjamin bahwa umat Islam nggak akan diganggu sama mereka. Umat Islam nggak akan dipersulit ibadahnya oleh mereka. Sampai situ saja. Jadi tidak perlu toleransi kebablasan sampai ikut-ikutan acaranya non-muslim, orang non-muslim ikut-ikutan acaranya orang Islam. Buat apa? Ya. Merayakan keberagaman itu tidak seperti itu. Merayakan toleransi itu tidak harus seperti itu. Itu jatuhnya nanti malah pada kebablasan dalam toleransi. Yang itu nggak baik. Suatu hal yang kebablasan itu pasti nggak baik. Suatu hal yang berlebihan tuh ujung-ujungnya pasti nggak baik. Ya. Toh ukurannya sudah jelas dalam surat Al-Kafirun tadi kan. Tiga hal tadi. Baik, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, itu konsep toleransi yang bisa kita pahami dari surat Al-Kafirun. Pak, ada pertanyaan misal. Saudara saya ada yang Nasrani. Ketika musim Natal, saya diundang makan-makan. Itu gimana, Pak? Kalau diundang makan-makan kan, jadi gini, kita harus jeli gitu loh. Mana sekiranya kehadiran kita di tengah-tengah mereka yang itu hanya sekedar aspek sosialisasi sebagai makhluk sosial, kita sama manusia, saudara misalkan. Dan mana yang kemudian itu ada ranah ibadahnya. Kita bedakan. Contoh begini. Hari Raya Natal, biasanya orang-orang Nasrani juga saling, setahu saya ya, di beberapa saudara saya yang Nasrani, itu juga kalau musim Natal itu mereka kayak open house di musim Idul Fitri gitu ya. Mereka juga sediakan makanan di rumah, saling berkunjung satu sama lain begitu. Meskipun istilahnya bukan silaturahmi, cuma ya hampir sama lah, intinya sama. Mereka saling berkunjung satu sama lain dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Nah kemudian ketika saudaramu yang non muslim itu Natalan, kemudian kamu diundang makan-makan, ya satu, selama makanan itu halal dan kamu datang itu ya untuk memenuhi undangan makan, ya sebagai ya family, dia lagi mengundang makan, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan acaranya tuh acara Natalan, lagi misa, acara yang memang ada hubungannya dengan ritual di agama Nasrani misalnya, kamu diundang juga, kamu hadir, itu yang nggak boleh. Lagi misa lah ya, lagi misa misalkan, lagi misaan, kamu diundang kok datang, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar mereka lagi open house, kamu datang ya sekedar ya bersosialisasi gimana sih ya kan? Cuma sekedar kamu hadir ke situ, ya sudah, mumpung lagi ada kesempatan dia open house, kalau kita datang dia senang, ya tanpa ada maksud untuk ikut merayakan, ya tidak ada masalah seperti itu. Yang penting bukan peribadatannya, ya, bukan mengucapkan selamat. Kalaupun kita mampir ya sudah mampir aja, nggak usah bilang selamat Natal ya, nggak usah. Merry Christmas ya nggak usah. Ya, kalau mengucapkan nanti lain lagi. Jadi lebih hukumnya beda lagi. Baik ya. Jadi toleransinya itu ya. Yang penting kita nggak usah ikut-ikutan mereka juga nggak usah ikut-ikutan kita tidak ganggu mereka juga nggak ganggu kita. Kita menghormati mereka juga menghormati kita. Sesederhana itu. Dan itu sudah indah banget. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit pada ayat yang berikutnya, ya. Di dalam surat Yunus misalkan Allah mengatakan wa minhum may yu'min bihi wa minhum man la yu'min bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Dalam ayat ini nadanya hampir sama dengan di surat Al-Kafirun tadi. Saya coba terjemahkan dulu.
Wa minhum man yu'min bihi wa minhum man la yu'min bihi. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Dan sebagian lagi tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Sementara Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu siapa orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka, kalau mereka mendustaimu, maka katakanlah, ya, faqul li amali wa lakum amalukum, maka katakanlah bagiku amalanku, ya, atau ibadahku, dan bagimu amalanmu. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Sama kan? Jadi baik di surat Yunus ayat 40 sampai 41 ini atau di surat Al-Kafirun tadi sama-sama menguatkan konsep tadi. Umat Islam itu punya ranah sendiri, umat non-muslim punya ranah sendiri, di mana satu sama lain cukup saling menghormati. Ya, tidak saling mengerjakan amalan satu sama lain. Muslim mengerjakan amalannya, non-muslim mengerjakan amalannya. Muslim tidak mengerjakan amalan non-muslim, non-muslim tidak mengerjakan amalan orang Islam. Cukup saling menghormati, cukup dengan saling tidak mengganggu, cukup dengan saling tidak merugikan satu sama lain. Toleransi itu sampai di situ. Ya, dan itu diperkuat tadi ya di surat Yunus ayat 40 ayat 41. Ya. Keywordnya di sini ya. Keywordnya di Fakul li amali wa lakum amalukum. Bagiku amalanku, bagimu amalanmu. Dan kalian nggak perlu ikut campur apa yang aku kerjakan, dan aku juga nggak akan ikut campur apa yang kalian kerjakan. Itu jelas sekali, sangat gamblang. Jadi konsep toleransi itu luar biasa dalam Islam. Sudah Allah paparkan sedemikian detailnya dan jelasnya. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Baik ya, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, saya coba persingkat saja sehingga tidak terlalu banyak memakan waktu. Pada intinya bahwa di dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan bagaimana cara kita untuk bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama. Dan itu bisa kita terapkan juga tidak hanya dalam konteks urusan agama, termasuk urusan lain ya. Kalau kalian mayoritas orang Jawa, di situ ada suku lain, orang Batak misalkan, maka kamu juga harus bertoleransi terhadap tradisi orang Batak. Ketika orang di sekitar kalian rata-rata adalah dari Madura misalkan, ketika di situ ada orang Bali misalkan, maka juga harus saling menghargai satu sama lain. Ketika kalian orang Bali di Pulau Bali dan ada orang lain dari suku-suku di luar Bali, maka harus saling menghargai. Ya. Jadi toleransi itu dalam agama ini yang paling penting, karena agama ini yang paling sensitif, paling riskan untuk menjadi bahan konflik. Namun kemudian toleransi dalam konsep ini juga itu bisa diberlakukan dalam segala sendi aspek kehidupan kita. Dari mulai urusan pribadi kita, ketika kita merasa berbeda dengan orang lain, kemudian orang lain itu mengerjakan hal yang mungkin kita kurang suka, kita toleransi, ya sudah, kita hormati. Atau dalam kelompok ya begitu juga, saling menghargai, saling menghormati, ya tidak mengganggu orang lain juga nggak usah mengganggu kita, itu sudah toleransi yang sangat enak sekali. Jadi itu anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita bahas pada pertemuan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di di kolom komentar Google Classroom kalian masing-masing, atau bisa japri saya secara langsung ya untuk mempersingkat waktu. Mari kita tutup dengan membaca doa kafatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.